Oke guys, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng aku di channel Raisa Kamadeva. Oke, jadi episode kali ini sesuai thumbnailnya ya guys ya. Kita mau review si iwak cedul lah. Nah, kebetulan aku kasih nama iwak cedul. Nanti di rumah untuk spesifikasinya nanti aku bahas di rumah ya guys ya. Oke, sip. Sekarang aku mau OTW pulang dulu. Kebetulan ini aku baru habis selesai main basket. Ya, ini masih ada di kelas. Nah, kebetulan ini udah selesai jadi mau pulang ya guys. Nanti kita cus sampai di rumah langsung aku lanjutin. Oke, jadi sebelumnya itu aku udah ada kayak sepedanya itu udah kayak sebelum video ini udah aku simpen. Ya maksudnya udah di rumah lah, tapi aku tetap masih simpen dulu buat next konten lah ya, buat nyiapin untuk yang besok ini. Ntar besok ada videonya insya Allah. Oke, jadi untuk sekedar info aja, aku kemarin dapat dari beliau. Nah, beliau adalah Om Anto. Buat yang belum kenal, jadi Om Anto itu ada di Solo. Jadi aku dapat di Solo waktu itu ya. Jadi pas di Solo itu aku dapat sepeda ini. Kebetulan aku nyari di Bukalapak. Nah, pas aku lihat-lihat itu masih bagus sekali kondisinya. Alhamdulillah masih bagus. Nah, dan aku langsung cus untuk ambil karena aku ya cukup tertarik sama sepeda ini. Oke, jadi aku bakal nge-review dari yang pertama komponen-komponen utamanya dulu aja deh. Ada frame. Nah, yang pertama aku pakai framenya Tarmac SL5. Kebetulan ini aku dapatnya nih Bali series. Jadi ada gambar hiunya di sini dulu guys. Nah, jadi ini untuk gambar hiunya ini kayak bukan stiker, jadi kayak semacam airbrush gitu, kurang tahu aku. Kalau sekilas dipegang bahan-bahannya gini kayak smooth banget, licin gitu. Nah, terus untuk komponen keduanya kita ada group set. Nah, aku untuk group set pakai Shimano Ultegra R8000. Jadi ini udah full group setnya. Include-nya ada ini brake-nya, habis itu ada drifter. Oke, kiri dan kanan. Habis itu ke belakang ini masih sama, satu set juga intinya. Untuk RD-nya juga, FD-nya juga, crank-nya. Nah, kebetulan aku pakainya 50-34. Untuk cranknya sendiri aku ada rencana mau gantinya ke rasio 5236. Belakangnya tetap aku kasih 1128. Jadi kalau misalnya kayak kriterium di lock gitu, aku bisa kayak semacam ya lebih berat sedikit lah gearnya gitu lah. Sebenarnya tipsnya gitu. Untuk ini namanya crank arm kalau nggak salah. Iya, aku pakainya ukuran kok nggak ada ya. Oh, ini nih ada, aku 172,5. Oke, kita sekarang lanjut ke komponen berikutnya ya. Nah, untuk komponen berikutnya aku ada wheelset. Kebetulan wheelsetnya aku pakai nih full chrome racing Quartro carbon. Oke, jadi ini ukuran rimnya segini, lebarnya itu 40 mm atau 4 cm lah, segini. Untuk ini fulcrumnya itu udah full carbon, jadi ini kayak ada brake padnya gitu, brake padnya. Nah, ini brake padnya yang pakai yang khusus karbon. Sebentar. Nah, pakainya yang khusus karbon, sama ini line-nya, terutama brake line-nya juga karbon juga, sama
seperti wheelsetnya yang di bawah-bawah ini. Jadi bawaannya karbon semua. Jadi overall ini wheelsetnya full karbon. Buat wheelset belakang aku juga sama, satu set juga sih, full chrome racing juga, full chrome racing quarter carbon. Jadi ini juga sama kayak yang di depan tadi ya, semuanya overall sama. Nah, kenapa aku milih profilnya pakai 40 mm atau 4 cm? Alasan pertama, wheelsetnya ukuran segini itu termasuk all round guys. Nah, alasan kedua, jadi kan bisa buat datar sama yang climb gitu, jadi lebih efisien aja, bisa all round gitu. Nah, buat yang penasaran suara apa ya istilahnya, suara hubnya, ini hubnya pakai bawaannya full chrome. Aku kurang tahu sih ini hubnya seri yang mana. Kalau mau denger bunyinya kayak gini, sebentar. Jadi kita naik ke atas. Untuk saddle-nya aku pakai saddle Pro logo. Sebentar, aku lupa serinya apa, nanti aku catat di sini ya. Jadi kelebihan dari saddle ini, aku ngerasanya selain nyaman sih, ini kayak stiff gitu. Jadi nggak terasa kayak sakit. Sama review lainnya, aku pakai saddle ini, itu overall nyaman sih. Jadi kalau mau ngetes saddle itu kalian dudukin dulu, kalian coba-coba kira-kira nyaman atau enggak. Sama ini untuk saddle-nya sendiri ada kayak istilahnya jeringit gitu, jadi kayak kita ngegrip duduknya di sini. Jadi misalnya kita mau geser dikit gitu, kayak apa ya, misalnya aku lagi duduk di sini mau pindah ke belakang itu kayak nge-stuck dulu, jadi aku harus kayak ngangkat dulu baru ke sini. Kekurangannya aja sih harus ngangkat. Tapi kelebihannya kalau emang speednya tinggi, kalian bakal kerasa kalau misalnya kalian tuh tepat di posisi yang sama. Jadi kalian nggak kayak bakal kesana kesini gitu. Jadi kayak nggak nyampe sana kesini. Jadi kayak tetap stiff di tengah-tengah terus gitu guys. Sama kalau untuk keuntungan lebih lanjutnya, karena ini bawahnya aku pakainya yang karbon, jadi kayak getarannya itu nggak terlalu sekerasa pakai yang alloy. Jadi kalau pakai karbon lebih meredam getarannya. Oke, kita lari ke bawah. Untuk ini battle cage, bidon cage, aku pakai mereknya Bontrager. Aku pakai Bontrager. Jadi ini juga karbon juga. Sama satu lagi, ini ada bautnya di bawah-bawah situ kan. Tunggu. Nah, misal yang itu kayak di bawah situ itu ada tulisannya S-Works gitu, itu bautnya juga udah karbon juga guys ternyata. Nah, untuk stemnya aku pakai ini Zip SL145. Bener nggak sih? Iyalah, itu intinya SL145. Jadi keuntungan dari pakai ini itu, ini kalau dilihat emang kelihatannya lebih besar, cuman kata orang-orang sih lebih kayak gampang untuk mengaplikasikan pakai stem ini. Jadi kalau misalnya mau kayak nge-strength, karena ini agak lebar, jadi kayak strengthnya lebih responsif sama ke frame-nya sampai bawah gitu. Untuk stemnya sendiri aku pakai ini ukurannya 10 cm. Nah, untuk komponen selanjutnya yang akan kita bahas yaitu kita akan membahas soal handlebarnya. Jadi handlebarnya aku pakainya ini 3T. Ini kalau nggak salah seri yang Aeronova, tapi ini warnanya yang ya kayak ini ada kayak jet blacknya sama black matte-nya gitu. Oh ya guys, aku hampir lupa, ini untuk aksesoris sendiri. Nah, terutama di kalau bar tip aku pakainya Supakas. Nah, jadi kalau pakai bar tip Supakas yang tak rasain tuh lebih ya kayak empuk-empuk dikit, nggak selicin yang dikira-kira gitu. Nyaman aja kalau megang, jadi kayak
pede kalau lagi banter, soalnya tangannya nggak takut kemana-mana. Terus aku pakai pedalnya kayak biasa, aku pakai Look. Ini yang ukurannya, oh ini yang kerasnya 12. Jadi kalau Look ini yang serinya udah pakai seramik. Jadi di sininya udah seramiknya itu. Jadi kalau misalnya aku kan apa ya istilahnya kayak lebih keras daripada yang sebelumnya. Jadi aku kayak sekalinya miss gitu harus delay dulu karena ini kayak muternya lama gitu. Nggak kayak yang biasanya. Kalau yang biasanya kan sekali muter paling berhenti gitu kan, jadi bisa langsung masuk cepet. Tapi kalau ini harus delay dulu agak lama. Cuman overall aku pakai ini kayak lebih nyaman, lebih kayak power transfernya lebih terjaga. Soalnya ini kalau perhatiin nih ya, soalnya ini kalau tak perhatiin dari jarak sini sampai sini itu kayak berbeda dari yang dulu, jadi kayak lebih lebar-lebar dikit lah. Kebetulan untuk klipnya sendiri yang di bawah sepatu itu aku pakainya yang istilahnya yang hitam, yang hard, jadi yang agak kerasan dikit lah. Jadi kan kalau ada yang merah itu yang paling empuk, yang soft, ada yang medium, ada yang kayak hard gitu. Kalau aku sendiri lebih nyaman pakai yang keras. Nah, tapi itu semua tergantung sih. Kalau misalnya mau pakai yang keras, yang medium, atau yang paling bawah gitu kan, itu ya tergantung sendiri sama selera kalian. Jadi sesuaiin sepeda sama kenyamanan kalian ya. Nah, jadi untuk selanjutnya aku ini juga kasih ini, aku pakainya ban kayak biasanya, aku pakai Continental GP 5000. Oke, jangan heran kalau aku setiap kali sepedaan pasti ada lampunya di belakang. Kenapa? Alasan pertamanya untuk keamanan. Selain untuk keamanan, dua, karena aku kan berangkatnya kan pagi-pagi tuh. Jadi maksudnya kayak rumahku tuh kayak ya agak jauh dari untuk lokasi tikung gitu. Jadi otomatis mau berangkat agak pagian sedikit. Anjir saja. Bisa aja kayak ginian. Pirang menit lulus ke Paulis? Ya oke mau sih. Panutan ini dan Kita emang go, kita ganti kok. tapi ketangguh SP itu nih ini yuk. Tapi aku dulu nang update-ane update status orang ngerti nyatane ngene iki. Bahwa itu benar adanya. Dan aku lebih dhewe nganti keseli lho. Oke guys, mungkin sekian dulu review sepeda kali ini. Aku mau pamit dulu ya. Sebelum aku pamit, jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe bagi yang belum. Jangan lupa juga untuk like video aku terus kalau kalian suka dengan video aku. Oke, mungkin aku pamit dulu ya guys. Raisa Kamadeva Family. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.